Empat obat bagi penyakit-penyakit adalah ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, namun Dia juga memberikan berbagai sarana untuk penyembuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan beberapa metode yang tidak hanya bermanfaat secara fisik tetapi juga spiritual. Berikut adalah 4 obat yang dianjurkan oleh Islam. 1. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang bersumber dari sumur di Makkah, dekat Ka'bah. Air ini tidak hanya memiliki nilai spiritual tetapi juga ilmiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam sesuai dengan niat seseorang yang meminumnya. Hadis riwayat Ahmad. Air Zam-Zam memiliki kandungan mineral yang tinggi dan diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit, baik fisik maupun spiritual. Selain itu, air ini juga merupakan salah satu bentuk keberkahan yang diberikan kepada umat Islam sebagai pengingat atas keimanan Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Manfaat 1. Mengobati penyakit dalam, misalnya masalah pencernaan. 2. Memberikan kekuatan dan energi. 3. Menambah keimanan karena diminum dengan niat. Ketika engkau minum air Zam-Zam, minumlah dengan doa yang tulus. Percayalah, air ini adalah karunia Allah yang mengalir bersama keberkahan. Cara praktik pengobatan minum air Zam-Zam yang diajarkan Islam. 1. Minum air Zam-Zam sambil membaca Bismillah. 2. Berniat dengan spesifik, misalnya, Ya Allah, sembuhkan penyakitku dengan keberkahan air Zam-Zam ini. 3. Doa yang dianjurkan Allahumma inni as'aluka, ilman nafi'an, wariskan wasi'an, wa syifaan min kulli da. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. 2. Bekam. Bekam adalah terapi dengan cara mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan bekam, sebagaimana sabdanya. Kesembuhan itu ada dalam 3 hal, minum madu, sayatan alat bekam, dan kei dengan api. Tetapi aku melarang umatku berobat dengan kei. Hadis riwayat Bukhari. Bekam tidak hanya mengobati penyakit fisik tetapi juga menghilangkan energi negatif dari tubuh, yang terkadang disebabkan oleh gangguan jin atau sihir. Manfaat 1. Melancarkan sirkulasi darah. 2. Mengeluarkan racun tubuh. 3. Meredakan stres dan gangguan kesehatan lainnya. Lakukanlah bekam sebagai ikhtiar untuk menjaga kesehatan, karena setiap tetes darah yang keluar adalah penghapus dosa dan jalan menuju kebugaran. Cara praktik pengobatan bekam yang diajarkan Islam. 1. Pilih terapis bekam yang berpengalaman dan mengikuti sunnah. 2. Lakukan bekam pada titik-titik yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, seperti di kepala atau punggung atas. 3. Sebelum bekam, berniat memohon kesehatan dari Allah dan membaca doa perlindungan. 3. Ruqyah. Ruqyah adalah metode pengobatan yang dilakukan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra, ayat 82. Ruqyah efektif untuk menyembuhkan gangguan jin, sihir, dan berbagai penyakit non-medis. Ayat-ayat seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan Al-Ikhlas sering digunakan dalam ruqyah. Manfaat M1. Mengusir gangguan jin dan sihir. 2. Membantu ketenangan jiwa. 3. Menambah keimanan karena bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dalam setiap kalimat ruqyah, hadirkanlah hatimu kepada Allah, dan yakinlah bahwa Dia adalah sebaik-baik penyembuh.
Cara praktik pengobatan ruqyah yang diajarkan Islam. 1. Duduk di tempat yang tenang dan suci. 2. Bacalah ayat-ayat ruqyah seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3. Tiupkan ayat-ayat tersebut ke tangan Anda, lalu usapkan ke bagian tubuh yang sakit. 4. Bisa juga mendengarkan rekaman ruqyah sambil khusyuk berdoa. 4. Doa. Doa adalah senjata orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa tidak hanya menjadi sarana memohon kesembuhan tetapi juga penguat iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Al-Ghafir, ayat 60. Doa dapat disertai dengan sholat sunnah, seperti sholat hajat atau tahajud, yang memperkuat hubungan dengan Allah. Manfaat. 1. Menenangkan hati yang gelisah. 2. Mempercepat proses kesembuhan. 3. Menguatkan rasa tawakal kepada Allah. Cara praktik pengobatan doa yang diajarkan Islam. 1. Lakukan sholat sunnah seperti sholat tahajud atau hajat. 2. Setelah sholat, angkat tangan dan berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bacalah doa seperti, Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan sembuhkanlah. Engkau adalah penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari MU, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kali berdoa, yakinlah bahwa Allah mendengar dan akan menjawab permohonanmu, meskipun tidak selalu dengan cara yang kita bayangkan. Kesimpulan. Keempat metode ini saling melengkapi. Air Zam-Zam sebagai bukti keberkahan Allah, bekam untuk kesehatan fisik, ruqyah untuk gangguan non-medis, dan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan solusi holistik untuk setiap masalah manusia. Kesehatan adalah amanah, dan ikhtiar adalah kewajiban. Gunakanlah sarana yang Allah berikan dengan penuh keimanan, karena setiap langkah menuju kesembuhan adalah ibadah.